Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai cloud service dengan materi pembahasan yaitu mulai dari pengertian cloud service, tipe cloud service, jenis layanannya, manfaat, hingga kesimpulannya di akhir penutupannya nanti. Oke, kita mulai dari pengertiannya. Cloud service adalah istilah yang mengacu pada ragam layanan berbasis awan dan internet. Layanan ini memberi akses aplikasi dan sumber daya teknologi informasi kepada pengguna tanpa perlu membangun ataupun membeli infrastruktur dan perangkat keras internal terlebih dahulu. Cloud service ini merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada konsumen melalui koneksi internet dan komputasi awan. Layanan ini ditujukan untuk mempermudah, mempercepat, dan memangkas biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, tipe komputasi awan terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu untuk public cloud. Public cloud merupakan bentuk paling umum dari komputasi awan. Jenis ini memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan yang disediakan provider melalui internet. Untuk public cloud ini nantinya layanan yang disediakan baik itu aplikasi, sistem penyimpanan data, maupun jaringan dapat diakses oleh banyak pengguna yang berbeda. Public cloud pun sangat menguntungkan keamanan di mana meski berada di lingkungan cloud yang sama, pengguna tidak bisa mengintip data pengguna lain. Beberapa contoh dari public cloud ini adalah Amazon Web Service, Google Cloud, AliCloud, dan Microsoft Azure. Dan yang kedua itu adalah private cloud. Private cloud ditujukan untuk perusahaan yang membutuhkan kriteria khusus yang tidak disediakan oleh penyedia public cloud. Infrastruktur layanan private cloud biasanya digunakan untuk perusahaan skala besar dan memiliki kemampuan untuk memiliki cloud sendiri. Untuk private cloud tidak bisa diakses untuk umum dan terbuka layaknya public cloud. Private cloud hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan dan perusahaan pun harus memiliki kendali penuh atas pelaksanaan cloud, baik perangkat keras, jaringan, sistem operasi, maupun perangkat lunak lain. Beberapa merek besar yang menyediakan private cloud diantaranya seperti Hewlett, Packard, Dell, Oracle, dan IBM. Dan yang ketiga adalah hybrid cloud. Hybrid cloud adalah sistem yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan private cloud namun tetap terintegrasi dengan infrastruktur public cloud. Sederhananya, meski secara entitas tetap berdiri sendiri, namun ada teknologi yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi antar cloud tersebut dapat terhubung. Hybrid cloud biasanya penyedia public cloud juga menyediakan layanan untuk hybrid cloud. Beberapa contoh produknya seperti di antara lain seperti Google App Engine, Windows Azure, dan Strator Apache. Jenis layanan cloud service. Layanan berbasis awan terdiri dari 3 jenis, yaitu software as service atau bisa disingkat SaaS. Kemudian ada infrastruktur as service IaaS dan platform as service PaaS. SaaS adalah aplikasi SaaS. Layanan ini mengacu pada perangkat lunak software berbasis cloud yang bisa diakses secara online melalui internet dan bisa dibeli secara berlangganan. Aplikasinya sendiri tersedia dalam bentuk langganan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau on demand. Artinya, pengguna tidak perlu lagi membeli lisensi dan menginstal aplikasi, melainkan cukup membayar biaya sesuai pemakaian.
Jenis layanan ini juga merupakan yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk membangun dan mengembangkan bisnis karena mudah dikelola dan biayanya cukup terjangkau. Contoh produk layanan ini adalah Google Suite, terus Dropbox, dan Slack. Untuk IaaS adalah layanan infrastruktur komputer awan yang berupa satu paket perangkat hardware komputer virtual bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dan dukungan alamat IP. Vendor atau provider IaaS biasanya menyediakan berbagai spesifikasi infrastruktur, baik CPU, RAM, maupun data storage dalam bentuk virtual tanpa sistem operasi. Beberapa contoh produk IaaS adalah Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Untuk yang PaaS adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyewa perangkat keras atau hardware, sistem operasi, storage, dan kapasitas jaringan via internet. Pengguna bisa menyewa virtual server dan layanan untuk menjalankan dan menguji software berbasis web yang tengah atau telah dikembangkan. PaaS juga berupa framework yang bisa digunakan oleh pengembang atau developer untuk membangun atau membuat perangkat lunak tanpa harus membeli hardware yang diperlukan. Selanjutnya bisa di next nih. Selanjutnya ada manfaat cloud service bagi bisnis, yaitu membantu mengembangkan bisnis dengan menggunakan layanan berbasis cloud. Perusahaan tidak perlu terlalu memikirkan infrastruktur yang dibutuhkan. Perusahaan dapat lebih fokus mengoptimalkan sumber dayanya untuk meningkatkan kualitas produk serta mengembangkan bisnis. Yang kedua, mengurangi biaya. Penggunaan layanan berbasis cloud juga dapat mengurangi biaya perawatan atau pembaruan, baik untuk software maupun hardware. Karena perusahaan sudah membayar berbagai fasilitas yang disediakan oleh layanan ini, sehingga setiap permasalahan, termasuk perawatan, menjadi urusan penyedia jasa. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas. Karena perusahaan bisa berhenti berlangganan, fleksibilitas perusahaan juga sebenarnya meningkatkan sehingga perusahaan bisa mengganti ataupun menambah lini bisnisnya kapan saja. Dan selanjutnya, next nih. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, cloud service adalah layanan yang mempermudah perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Coba diulang dari kesimpulannya dari awal lagi. Ya, mulai. Sorry. Gila. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan, cloud service adalah layanan yang mempermudah perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Selain mempermudah kolaborasi, layanan ini juga membantu perkembangan bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan fleksibilitas perusahaan. Karena itu, layanan ini terus dikembangkan agar dapat memenuhi segala kebutuhan di dunia teknologi informasi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.